Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan RPP yang saya pilih dalam ujian komprehensif, di mana dari 3 RPP yang saya buat, saya memilih RPP yang pertama, yaitu materi pokoknya tentang penaklukan kota Mekah atau Patu Mekah. Materinya tentang sebab-sebab terjadinya Patu Mekah. Ya, Nah, di dalam RPP ini yang pertama di bagian atasnya yaitu identitas, mulai dari identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, materi pokok, submateri, dan alokasi waktu. Kemudian pada bagian berikutnya yaitu kompetensi inti dari KI 1 sampai KI 4. Pada bagian berikutnya yaitu kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian, di mana di sini saya mengambil KD untuk KI 3-nya yaitu 3.7. KD ke-7 yaitu tentang menganalisis faktor-faktor keberhasilan Patu Mekah. Nah, di mana indikator pencapaiannya untuk KI 1 tentang sikap spiritual, indikatornya saya mengambil menghayati nilai-nilai spiritual dalam peristiwa Patu Mekah. Kemudian yang kedua meneladani cara-cara Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah dengan kaum kafir Quraisy. Kemudian untuk KD2-nya berkaitan dengan sikap sosial, indikatornya yaitu mengamalkan sikap santun dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, kemudian mengamalkan sikap damai, tanggung jawab, dan santun dalam mengajak kebaikan, dan yang ketiganya mengamalkan sikap berani dalam menjalankan kebenaran. Kemudian untuk indikator pada KD 3-nya, yaitu KD 3.7, yaitu yang pertama menganalisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Patu Mekah, dan yang keduanya menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Patu Mekah. Adapun untuk KI 4-nya yaitu KD 4.7, indikatornya yaitu menyajikan paparan hasil analisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Patu Mekah dan mempresentasikan sajian paparan hasil analisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Patu Mekah. Nah, pada bagian berikutnya yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini merupakan pengembangan dari indikator capaian kompetensi, sehingga jumlah tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan jumlah IPK dari KD KI 1 sampai KI 4, sehingga semuanya ada 9. Untuk yang pertama ini dari KI 1, melalui proses mengamati, peserta didik dapat menghayati nilai-nilai spiritual dalam peristiwa Patu Mekah dengan sungguh-sungguh. Yang keduanya, melalui proses mengamati, peserta didik dapat meneladani cara-cara Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah dengan kaum kafir Quraisy dengan benar. Yang ketiganya, melalui proses mengamati, peserta didik dapat mengamalkan sikap santun dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dengan benar. Yang keempat, melalui proses mengamati, peserta didik dapat mengamalkan sikap damai, tanggung jawab, dan santun dalam mengajak kebaikan dengan benar. Yang kelimanya, melalui proses mengamati, peserta didik dapat mengamalkan sikap berani dalam menjalankan kebenaran dengan benar. Keenamnya, melalui metode pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Patu Mekah dengan benar. Yang ketujuh, melalui metode pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Patu Mekah dengan benar. Yang kedelapan, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan paparan hasil analisis sebab-sebab terjadinya Patu Mekah dengan lengkap dan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan sajian paparan hasil analisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Patu Mekah dengan jelas. Pada bagian berikutnya yaitu materi pembelajaran yang mencakup materi faktual, konseptual, dan prosedural. Faktualnya yaitu tentang peristiwa pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah. Kemudian konseptualnya pengertian tentang Patu Mekah, di mana Patu Mekah ini adalah penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama 10.000 pasukan yang bergerak dari Madinah menuju Mekah, kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa adanya pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Kemudian materi proseduralnya yaitu tentang urutan peristiwa menjelang terjadinya Patu Mekah. Di mana untuk materi ini secara lengkapnya ada di lampiran RPP. Kemudian bagian selanjutnya yaitu pendekatan, model, dan metode pembelajaran, di mana pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik
Kemudian model pembelajarannya yaitu problem based learning dan metodenya yaitu metode discovery learning. Kemudian bagian berikutnya yaitu media, alat dan bahan pembelajaran, di mana alat yang digunakan yaitu laptop dan LCD proyektor. Kemudian bahan ajarnya yaitu LKPD, bahan ajar berupa materi dan juga slide PowerPoint. Selanjutnya yaitu sumber belajar, di mana sumber belajarnya diambil dari buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 tahun 2019. Bagian berikutnya yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran, di mana langkah-langkah pembelajaran ini untuk sintaksnya disesuaikan dengan metode yang digunakan yaitu discovery learning, di mana sintaks ini yang pertama pemberian rangsangan stimulus. Nah, yang termasuk ke dalam sintaks ini yaitu kegiatan pendahuluan yang dimulai dari orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Sintaks yang kedua yaitu pernyataan masalah atau problem statement, masuk ke kegiatan inti, di mana kegiatannya dimulai dari mencermati slide yang ditayangkan, kemudian pertanyaan mengenai mengapa Rasulullah beserta 10.000 pasukan harus menaklukkan kota Mekah. Yang selanjutnya yaitu sintak pengumpulan data atau data collection. Nah, ini dilalui oleh siswa dengan dibagi kelompok, kemudian diberikan LKPD. Setelah itu siswa mengumpulkan data-data dari berbagai literatur, baik dari slide yang ditampilkan ataupun dari sumber belajar lainnya seperti bahan ajar dan juga bisa dari internet. Kemudian sintaks berikutnya yaitu pengolahan data atau data processing. Nah, di mana di sini anggota kelompok itu mendiskusikan LKPD yang telah diberikan terkait dengan tadi data-data yang sudah dikumpulkan, itu didiskusikan, kemudian dikembangkan dan disajikan dalam bentuk bahan untuk presentasi. Kemudian sintak berikutnya yaitu pembuktian atau verification. Nah, di mana di sini untuk membuktikan hasil dari pengolahan data tadi benar atau salahnya, lengkap atau tidaknya, yaitu dibuktikan dengan adanya penyajian hasil diskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain atau oleh siswa yang lainnya. Kemudian sintak yang berikutnya yaitu pengambilan kesimpulan, generalization. Nah, di mana di sini kegiatannya yaitu pertama penyimpulan itu dilakukan dulu oleh siswa. Jadi siswa dibantu oleh guru menyimpulkan materi pelajaran, kemudian diberikan klarifikasi oleh guru atau penguatan terkait kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir masih dari pengambilan kesimpulan generalization itu kegiatan penutup, mulai dari refleksi, memberikan umpan balik, post test sampai menutup pembelajaran. Bagian berikutnya yaitu penilaian hasil belajar. Nah, di sini dituliskan tentang penilaian di mana penilaian yang dilakukan mulai dari penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, remedial, dan pengayaan. Nah, pada bagian berikutnya dituliskanlah itu lampiran. Jadi daftar lampiran yang ada pada RPP tersebut, yaitu ada materi pembelajaran dan instrumen-instrumen penilaian. Dan pada bagian berikutnya yaitu lampiran-lampiran dari RPP tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Dengan membahas tentang Fathu Makkah ya. Ya, Pak. Fathu itu apa toh? Pembebasan kota Mekah, Pak. Fathu sendiri itu apa? Kalau secara bahasa Fathu itu membuka, Pak. Oh ya. Ya. Baik. Apa pelajaran yang bisa diambil dari Fathu Makkah itu? Pelajaran yang bisa diambil yang pertama, kalau kita melihat dari penyebab adanya Fathu Mekah itu adalah pelanggaran perjanjian. Nah, sehingga di sini pembelajaran yang bisa kita ambil yaitu kita jangan sampai mengkhianati perjanjian yang sudah dibuat. Itu yang pertama. Kemudian dari proses Fathu Mekah itu sendiri, bahwa Rasulullah bersama pasukan muslim itu berhasil menaklukkan kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah. Artinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan pemaksaan, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara-cara damai. Siapa yang golongan dari kaum Quraisy yang dulu kafir Quraisy, kafir Makkah yang dulu memusuhi Rasulullah, kemudian setelah Makkah memeluk Islam, siapa? Di antaranya Abu Sufyan, Pak. Ya, Abu Sufyan itu siapa dia? Abu Sufyan itu termasuk salah satu pemimpin kafir Quraisy, Pak. Di mana Abu Sufyan ini adalah orang yang diutus ketika
akan memperbaharui perjanjian Hudaibiyah. Bahkan Abu Sufyan ini menjadi salah satu orang yang oleh Rasulullah dijadikan sebagai jaminan keamanan bagi penduduk Mekah ketika terjadi peristiwa Fatu Mekah. Sekarang ke RPP ya. Ya, Pak. Indikator itu apa toh? Indikator itu bisa disebut sebagai ukuran, Pak, ukuran atau karakteristik. Jadi indikator itu harus sebaiknya dirumuskan dengan kata apa? Dengan kata kerja operasional, Pak. Apa itu kata kerja operasional itu? Kata kerja yang bisa diukur, Pak. Misalnya ya, Pak. apa? Misalnya tadi menganalisis, Pak. Lagi, terus. Kemudian mengidentifikasi, Kalau menjelaskan. Menyebutkan, ya. Ya. Kalau memahami itu kata kerja operasional bukan? Kan, Pak. Masih umum, Pak. Nah iya, makanya dia belum operasional. Ya. Pak Andi Muhammad Sobandi. Ya, Pak. Itu kok ada remedial dan ada pengayaan, apa maksudnya? RPP Jadi itu ada remedial itu dilakukan bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan ketika dilakukan evaluasi, Pak. Sedangkan pengayaan itu diberikan kepada siswa yang sudah tuntas dalam evaluasi. Nah, kalau yang satu diremedi, yang satu pengayaan, jenengan kasih apa misalnya? Jadi yang satu mengerjakan soal pengayaan yang tingkatannya lebih tinggi, Pak. Sedangkan untuk yang di bawah ketuntasan atau di bawah KKM itu diberikan pengulangan. Remedinya bagaimana contohnya misalnya kalau dalam Fathu Makkah ini? Kalau di dalam Fatu Mekah untuk yang remedial itu diberikan lagi soal-soal yang telah dievaluasikan ketika siswa belum mencapai KKM. Nah, baik, sekarang masuk ke BTQ ya. Tadi sudah Ya, Pak. disiapkan. Sudah, Pak. Ya, coba baca yang disuruh baca itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunu jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Ya, baik, saya tanya kalau ada bacaan wa ma adraka ma hiya, itu ma-nya itu disebut mat apa itu? Majaiz munfasil, Pak. Berapa harokat panjangnya? 6 harkat, Pak. Kalau ada non mati ketemu kha tadi. Halak. Kalau wama adraka itu tadi, kalau alif berapa alif? 3. Kalau harokat atau ketukan berapa? 6. Arti al-qari'ah itu apa toh? Hari kiamat, Pak. Dia bicara tentang apa itu? Tentang hari kiamat, Pak. Tulisannya gimana? Ada tadi sudah. Ini, Pak. Ya, dekatkan lagi. Ya, sudah. Ya, baik, sudah selesai. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam.